Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ratu, apakah kamu yakin bahwa Yan Ruyu menumbuhkan teknik misterius terlarang? Tanya Chu Feng dengan penasaran. Meskipun Chu Feng tidak tahu apa itu teknik misterius terlarang, dia bisa mendengar kesan itu dari kata-kata si ratu. Mungkin 8 atau 9, karena itu tidak jauh dari 10. Jika seseorang mengolah teknik misterius terlarang, mereka harus mengikuti aturan khusus. Dia harus menjaga tubuhnya seperti batu giok, dan tentu saja bukan hanya kebetulan juga, bahwa perubahan seperti itu terjadi pada tubuhnya setelah kamu menghancurkan kesuciannya. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Karena keadaannya saat ini adalah, memasuki jalan jahat. Dia kemungkinan besar tidak akan bisa terus hidup, jawab si ratu mengingatkan. Apakah itu berarti dia akan mati karena aku? Balas Chu Feng. Setelah mengetahui bahwa dia sendiri yang menyebabkan Yan Ruyu memasuki jalan jahat, dan bahkan ada kemungkinan dia sekarat karenanya, Chu Feng langsung tanpa henti menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Yan Ruyu, tapi dia tidak ingin membunuhnya karena itu. Kenapa? Apakah hatimu tidak tahan? Chu Feng, kamu lebih baik berdoa saja. Berdoalah agar dia mati karena memasuki jalan jahat, atau mungkin sejenisnya. Karena kalau dia tidak mati, maka dia akan menjadi iblis wanita haus darah, dan orang pertama yang akan dia bunuh adalah kamu, jawab si ratu. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti keseriusan masalah ini. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Yan Ruyu adalah karakter yang berbahaya, yang mengembangkan teknik misterius terlarang. Tetapi tidak ada gunanya menyesali hal-hal yang sudah terjadi. Sejak itu terjadi, seseorang mau tidak mau harus menghadapinya. Setelah melakukannya, seseorang harus bertanggung jawab. Jadi, setelah Chu Feng kembali ke Sekte Lingyun, dia tidak bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Dia datang ke kediaman kepala Sekte Jade Maiden, itu untuk meminta hukuman. Setelah tiba di tempat itu, Chu Feng segera mengambil inisiatif untuk meminta hukuman itu, karena bajingan Baixi juga ada di sana. Itu sudah jelas, dia sudah menceritakan segalanya kepada kepala Sekte Jade Maiden. Tentu saja, dia tidak tahu apa-apa tentang perubahan yang terjadi pada tubuh Yan Ruyu, karena pada saat itu dia masih tidak sadarkan diri. Baixi, kamu pergi dulu. Aku memiliki beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengan Chu Feng. Tapi kamu harus ingat, jangan menyebutkan apapun tentang masalah Ruyu kepada siapapun. Kepala Sekte Jade Maiden duduk di kursinya, dan melambaikan tangannya di Baixi sambil berkata. Siap Kepala Sek, balas Baixi yang tidak berani lambat, dan setelah memandang Chu Feng dengan penuh arti, dia berbalik dan pergi. Setelah Baixi pergi, kepala Sekte Jade Maiden dengan tenang meminum tehnya, lalu menatap Chu Feng, lalu tersenyum dan berkata dengan lega. Chu Feng, bisa datang padaku untuk mengakui kesalahanmu sendiri, itu membuatku cukup senang. Bisakah kamu memberitahuku kemana Ruyu pergi? Gadis itu memiliki temperamen yang kuat, jadi aku takut dia tidak akan berpikir dengan jernih, dan melakukan beberapa hal yang bodoh, tanya kepala Sekte Jade Maiden. Dari kata-katanya barusan, Chu Feng bisa mengatakan bahwa kepala Sekte Jade Maiden benar-benar sangat khawatir tentang Yan Ruyu. Jadi dia benar-benar tidak tega menyembunyikan apapun, dan dia menceritakan segalanya kepadanya. Setelah mengetahui kalau Yan Ruyu dan Chu Feng telah melakukan hubungan pria dan wanita, dan kemudian tubuhnya menjadi berubah. Bahkan Chu Feng tidak memiliki cara untuk mengejarnya, dan itu menyebabkan kepala Sekte Jade Maiden tidak bisa untuk tetap tenang lagi. Dia segera berdiri, dan ketika dia mengerutkan keningnya, dia berjalan bola-balik di aula. Setelah beberapa saat, kepala Sekte Jade Maiden bertanya pada Chu Feng. Chu Feng, menurutmu apa alasan perubahan seperti itu muncul di Ruyu? Tanya kepala Sekte Jade Maiden. Maafkan aku mengatakan ini secara langsung. Tetapi aku pikir, kalau perubahan itu tampaknya tidak disebabkan oleh konsumsi pil-pil khusus.
Itu sepertinya bisa terjadi, karena kultivasinya dalam teknik iblis, jawab Chu Feng. Chu Feng tidak mengatakan bahwa itu dari teknik misterius terlarang. Karena di benua ini, ada lebih banyak orang yang memahami, serta mengenali teknik iblis. Akan tetapi, tidak banyak orang yang tahu tentang teknik misterius terlarang. Jika Chu Feng menjelaskan apa itu teknik terlarang misterius kepada kepala sekte, yang telah hidup selama puluhan tahun, maka tanpa diragukan lagi, dia pasti akan curiga bagaimana Chu Feng mengetahui tentang hal-hal itu. Dan dia pasti akan curiga, bahwa Chu Feng memiliki beberapa rahasia padanya. Oh, teknik iblis ya. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, kepala sekte Jade Maiden berpikir sekali lagi. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas tanpa daya. Itu tidak heran. Pantas saja, gumam kepala sekte Jade Maiden. Kepala sekte, apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Chu Feng dengan cepat bertanya. Mendengar pertanyaan Chu Feng, kepala sekte Jade Maiden pertama kali ragu-ragu. Tetapi kemudian setelah itu, dia masih berkata kepada Chu Feng. Pada tahun itu, alasan mengapa pendiri sekte aku mendirikan sekte di pegunungan adalah, itu karena sangat mendalami teknik misterius, yang ditemukan di salah satu puncak gunung di pegunungan itu. Teknik misterius itu telah diukir di puncak gunung. Teknik itu tidak bisa direkam, dan itu tidak bisa dipindahkan. Teknik itu hanya bisa dipelajari di puncak gunung tersebut. Untuk menghindari penyebaran teknik misterius, pendiri aku menciptakan sekte di pegunungan itu, dan mengubah puncak gunung menjadi zona terlarang. Namun, meskipun orang tahu bahwa teknik misterius sangat mendalam, sebab itulah banyak orang yang tidak bisa memahaminya. Bahkan pendiri aku sendiri, dia hanya memahami sebagian saja. Dia telah memberi tahu generasinya, bahwa murid yang luar biasa dari sekte, itu harus diizinkan untuk mempelajari teknik misterius. Namun sayangnya setelah beberapa ratus tahun, tidak ada seorang pun yang mampu memahami sedikit pun teknik misterius itu. Namun lambat laun, tidak ada yang percaya bahwa teknik misterius bisa dibudidayakan lagi. Tapi setelah mendengar kamu mengatakan itu, aku ingat bahwa setelah Ryu melihat teknik misterius untuk pertama kalinya, dia cukup sering pergi ke sana untuk mempelajarinya. Terutama pada 2 tahun yang lalu, dia bahkan pergi ke sana setiap hari. Mungkinkah dia benar-benar memahami ketidakjelasan teknik misterius itu, dan berhasil mengolahnya? Jawab kepala sekte Jade Maiden. Bahkan ada juga kejutan yang menggantung di wajah kepala sekte Jade Maiden. Kepala sekte, bisakah kamu membiarkan aku melihat teknik misterius itu? Tanya Chu Feng. Setelah mengetahuinya, Chu Feng langsung menjadi bersemangat. Karena bahkan jika dia tidak mengenali teknik misterius terlarang itu, tapi si ratu seharusnya bisa mengenalinya. Dia benar-benar ingin mengkonfirmasi, apakah Yan Ryu mengolah teknik misterius terlarang atau tidak. Mungkin dia bahkan bisa menemukan rahasia lain di tempat itu. Mungkin kamu bisa. Tapi setelah 100 Sek Gathering berakhir, maka kamu ikut aku kembali ke sekte Jade Maiden. Oh iya Chu Feng, kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri untuk masalah ini. Meskipun kamu tidak banyak menjelaskan, setelah mendengar kata-kata Baixi, aku dapat melihat bahwa masalah ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada kamu. Malahan sebaliknya, sangat mungkin bahwa kamu adalah korban juga. Gadis Baixi ini memang memiliki sifat yang agak nakal, dan kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang terlalu luar biasa. Namun, dia masih merupakan gadis yang langka. Tapi jika sesuatu benar-benar terjadi pada Ryu, maka di masa depan, sekte Jade Maiden aku perlu disangga olehnya, jawab kepala sekte Jade Maiden. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, kepala sekte Jade Maiden tidak menyalahkan Chu Feng. Adapun dengan Chu Feng, setelah mengetahui bahwa kepala sekte Jade Maiden sedang mempersiapkan untuk mengembangkan Baixi, dan setelah sesuatu terjadi pada Yan Ryu, ia juga menjadi sangat terkejut. Dia ingat orang macam apa Baixi itu, dan dia bahkan awalnya ingin menasihati sesuatu. Tetapi setelah mempertimbangkan bahwa itu adalah urusan mereka sendiri, maka dari itu dia tidak berbicara.
Setelah semua kata-kata dari kepala sekte Jade Maiden, pasti ada alasan mengapa dia memutuskan hal itu. Karena kepala sekte memahami Baixi dan Yan Ruyu lebih baik daripada orang lain. Setelah itu, saat Chu Feng masuk dengan sombong, dia juga pergi dengan sombong. Ketika dia keluar, dia bahkan melihat Baixi. Apa yang telah kamu lakukan kepada senior Yan? Kamu benar-benar iblis, ucap Baixi. Setelah melihat Chu Feng, wajah Baixi dipenuhi dengan kebencian. Ketika Chu Feng melihatnya, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Tangannya menyerang dengan kecepatan kilat, dan segera menjepit dagu Baixi. Dia kemudian menggerakkan mulutnya di sebelah telinganya, dan dengan keras memperingatkan. Kamu benar, aku adalah seorang iblis. Kamu lebih baik tidak membuatku marah, atau aku akan menghancurkan kultivasimu, dan menjualmu ke rumah bordil, ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melemparkan Baixi pergi, dan Chu Feng pergi dengan langkah besar. Di sisi lain, Baixi berdiri bengong di sana. Pada saat itu keringat dingin di seluruh wajahnya bermunculan, dan ketakutan memenuhi matanya. Karena dia bisa mengatakan bahwa, Chu Feng benar-benar tidak hanya mengucapkan kata-kata bercanda. Apakah itu karena ancaman Chu Feng terhadap Baixi, ataupun karena perintah oleh kepala sekte Jade Maiden? Namun pada akhirnya, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah antara Yan Ruyu dan Chu Feng. Bahkan Li Zhangqing pun tidak mengetahuinya. Namun, menghilangnya Yan Ruyu adalah kenyataan, dan tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Jadi, dengan sangat cepat berita Yan Ruyu menghilang dari sekte Ling Yun, itu dengan cepat menyebar. Setelah berita itu tersebar, memang benar keributan yang cukup besar segera terjadi. Orang-orang pun segera menebak, mengapa murid nomor 1 yang mewakili partisipasi sekte Jade Maiden, dalam kompetisi 100 Sek Gathering tiba-tiba menghilang. Dan bahkan kepala sekte Jade Maiden tidak mengetahuinya. Hal itu hanya bisa menyebabkan kepala orang-orang menjadi penuh dengan kabut. Tetapi di dalam sekte Jade Maiden, mereka tidak bisa membantu, tetapi mengaitkan Chu Feng dengan Yan Ruyu. Banyak orang yang menebak-nebak, apakah itu karena Yan Ruyu tidak mau menikah dengan Chu Feng. Dan karena dia juga tidak ingin bertarung melawan wajah kepala sekte, itulah sebabnya dia hanya berjalan keluar, dan diam-diam lolos dari pernikahan ini. Tidak baik bagi Chu Feng untuk mengatakan apapun tentang tebakan itu, karena pada kenyataannya, itu jauh lebih serius daripada yang mereka duga. Pada saat ini, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Karena jika kebenarannya tersebar, tidak peduli kepadanya atau kepada Yan Ruyu, atau bahkan kepada sekte Jade Maiden sekalipun, maka dampaknya itu tidak akan baik. Pada saat yang sama dalam beberapa hari itu, kemajuan melalui 100 Sek Gathering juga sangat intens. Akhirnya pada hari ini, kompetisi itu sudah mencapai akhir. Chu Feng dan Li Zhangqing yang beristirahat selama beberapa hari, akhirnya pergi ke lantai pertempuran 100 Sek Gathering untuk pertama kalinya. Tetapi ketika mereka naik, mereka tiba-tiba menemukan bahwa, hasil dari 100 Sek Gathering cukup mengejutkan. Setelah pertempuran tadi, kepala sekte terkuat dan murid terkuat di 100 Sek Gathering tahun ini sudah dipilih. Seperti biasa, kedua tempat itu ditempati oleh sekte Ling Yun. Murid terkuat adalah murid nomor 2 dari sekte Ling Yun seperti Feng Hao, yang memiliki kultivasi tingkat 6 dari ranah mendalam. Posisi nomor 1 yang dia dapatkan, itu bisa dikatakan menjadi miliknya dengan baik. Meskipun dia hanya nomor 2 di sekte Ling Yun, selain Du Guao Yun, itu benar-benar tidak ada murid lain yang bisa mengalahkannya di seluruh provinsi Azure. Tetapi jika dibandingkan dengan murid terkuat, kepala sekte terkuat itu agak tak terduga. Untuk mengetahui bahwa kepala sekte Ling Yun bahkan tidak berpartisipasi dalam pertarungan tahun ini, itu untuk memperebutkan gelar kepala sekte terkuat. Bahkan para tetua juga tidak berpartisipasi di dalamnya, dan yang melakukannya adalah murid nomor 1 dari sekte Ling Yun, yaitu Du Guao Yun. Pada saat itu ketika melihat Du Guao Yun yang berdiri di lantai pertempuran, untuk menggantikan kepala sekte terkuat, Chu Feng dan Li Zhangqing tahu bahwa,
Du Guaoyun benar-benar dapat mengalahkan berbagai kepala sekte dengan statusnya dari generasi muda, dan dengan demikian menjadi kepala sekte terkuat pada tahun ini. Itu tidak hanya membuktikan kekuatannya, tapi itu juga membuktikan kekuatan yang kuat dari sekte Lingyun. Karena saking kuatnya, sehingga mereka bahkan tidak perlu mengirim kepala sekte atau para tetua. Karena dengan satu murid mereka saja, mereka dapat menyapu semua sekte lainnya. Lihatlah, bukankah itu dua sampah dari sekte Azure Dragon? Cih, mereka benar-benar berani untuk keluar. Aku bahkan berpikir setelah menghilang selama berhari-hari, mereka sudah melarikan diri tanpa meninggalkan apapun. Mendengus. Hari ini mereka terpaksa menantang Du Guaoyun dan Feng Hao. Karena jika tidak, mereka akan menerima kutukan ganas. Kamu betul. Mereka mendapatkan posisi khusus ini, itu dengan cara mengandalkan hubungan yang baik dengan Qi Fengyang. Tapi jika melihat itu sekarang, Qi Fengyang bahkan tidak membantu mereka, tetapi malah merugikan mereka, ucap para penonton. Setelah Chu Feng dan Li Zhangqing muncul, tatapan cemoohan yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke arah mereka. Hampir semua orang dari semua sekte menatap mereka dengan jijik, dan menunggu mereka menjadi bahan lelucon. Karena jika Chu Feng dan Li Zhangqing menyerah dalam kesempatan untuk menantang mereka, maka itu sama saja dengan mereka takut pada Du Guaoyun dan Feng Hao, dan mengakui diri sendiri bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk posisi khusus tersebut. Tetapi jika mereka memilih untuk menantang, hasilnya pasti kalah. Mengesampingkan perbedaan kekuatan antara Chu Feng dan murid nomor 2 dari sekte Lingyun, Feng Hao sendiri tidak akan membiarkan mereka untuk menang. Bahkan Li Zhangqing yang sama dengan Du Guaoyun, dan dia juga memiliki kultivasi tingkat 8 di ranah mendalam pun tidak dipandang tinggi. Karena Du Guaoyun mampu berdiri di ujung, itu berarti bahwa dia tidak hanya mengalahkan kepala sekte di tingkat ke-8 dari ranah mendalam. Tapi itu menunjukkan bahwa, dia juga telah mengalahkan kepala sekte di level 9 dari ranah mendalam. Setelah secara pribadi menyaksikan, bagaimana Du Guaoyun mengalahkan berbagai kepala sekte dengan postur tubuh yang sempurna, dan bahkan sudah diyakinkan oleh kekuatan kuat Du Guaoyun, maka mereka secara alami tidak akan percaya, bahwa Li Zhangqing yang tidak penting itu akan mampu mengalahkan Du Guaoyun. Kepala Sekte Li, menurut aturan 100 Sect Gathering, kamu dan Chu Feng masing-masing memiliki hak untuk menantang Du Guaoyun dan Feng Hao. Selama kamu bisa mengalahkan Du Guaoyun, gelar kepala sekte terkuat akan menjadi milikmu. Maka secara alami, nama sekte Azure Dragon kamu dapat menyebar ke seluruh provinsi Azure. Tapi aku juga ingin tahu, apakah kamu memilih untuk menantang atau menyerah? Tanya kepala sekte Lingyun, Yan Yang Tian, itu sambil tersenyum dan menatap Li Zhangqing. Oh, karena kepala sekte Yan belum berpartisipasi dalam 100 Sect Gathering tahun ini, bahkan jika aku mendapatkan gelar kepala sekte terkuat, itu hanya judul kosong saja. Tapi sebagai seorang tetua, aku tidak bisa ditakuti oleh seorang junior. Karena bagaimanapun juga, aku merasa bahwa jabatan kepala sekte terkuat, itu harus diambil oleh kepala sekte itu sendiri. Dan itu tidak terlalu bagus jika seorang murid yang mendapatkannya. Jadi aku, Li Zhangqing, memilih untuk menantang, jawab kepala sekte Li Zhangqing. Suara mendesing. Setelah berbicara, Li Zhangqing melompat dan turun dari panggung utama, dan mendarat ke lantai pertempuran tempat Du Guaoyun berada. Ini, Li Zhangqing benar-benar akan menerima tantangannya, ucap penonton. Pada saat itu, orang-orang yang awalnya ingin melihat Li Zhangqing menjadi bahan lelucon semua orang, seketika saja semua orang tidak bisa menahan kaget. Terutama untuk kepala sekte yang dikalahkan oleh Du Guaoyun. Wajah mereka sangat berubah, dan mereka mengungkapkan emosi yang rumit. Tanpa alasan lain, tetapi itu karena kata-kata yang baru saja dikatakan Li Zhangqing. Seorang kepala sekte itu, harus berpartisipasi dalam kompetisi untuk kepala sekte yang terkuat. Di mana etikanya jika mereka membiarkan seorang murid yang melakukannya? Tindakan sekte Lingyun barusan, itu telah memukul wajah semua sekte dan kepala sekte.
Bahkan tindakan Li Zhangqing saat ini, itu seperti sedang berusaha untuk merebut kembali beberapa wajah untuk kepala sekte. Kepala sekte Li, tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Jadi jika aku melukaimu, tolong maafkan aku, ucap Du Guaoyun. Du Guaoyun berdiri di atas panggung sambil berdiri, dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan kesombongan dan harga diri yang tinggi, dia tersenyum pada Li Zhangqing. Tetapi dia tidak bertindak seperti junior sama sekali. Itu dapat dilihat, bahwa dia sama sekali tidak menempatkan Li Zhangqing di matanya. Apalagi memperlakukannya seperti seorang senior. Tinju dan tendangan memang tidak memiliki mata, jadi jika aku bisa menyakitimu, maka kamu tidak boleh menyimpan dendam, balas kepala sekte Li Zhangqing. Li Zhangqing pertama-tama dengan acuh tak acuh tersenyum, lalu dengan cepat wajahnya tiba-tiba saja berbalik. Sebuah badai liar melonjak di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya membentuk barisan cahaya saat ia berlari. Wush! Kecepatannya yang cepat, dan bahkan tidak ada cara untuk menangkap tubuh aslinya. Orang-orang hanya bisa melihat bayangan yang ditinggalkannya. Itu adalah keterampilan bela diri tubuh peringkat 6 ranah mendalam. Meskipun murid-murid sekte Azure Dragon belum mengolahnya, Li Zhangqing yang melatih keterampilan bela diri ini sudah sangat memahaminya, dan dia sudah memahaminya dengan sangat jelas. Dan bahkan sampai ke tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Wush wush wush. Beberapa tubuh Li Zhangqing terbentuk menjadi satu barisan, dan mereka menjadi naga manusia yang panjang, itu ketika mereka mengelilingi Du Guaoyun sambil dengan cepat berputar di sekelilingnya. Kekuatannya ini benar-benar sangat menakutkan. Li Zhangqing benar-benar memahami teknik yang sangat mendalam. Bukankah sekte Azure Dragon adalah sekte kelas 2 sebelumnya? Bagaimana mungkin sekte itu memiliki keterampilan bela diri yang kuat? Mengesankan. Tidak heran dia memberikan suasana seperti itu. Ternyata Li Zhangqing adalah orang yang menyembunyikan kemampuannya dengan cukup dalam, ucap para penonton. Keterampilan bela diri yang ditampilkan Li Zhangqing ini, itu berhasil mengejutkan semua orang. Mata mereka semua bersinar, dan mereka merasa sedikit meremehkan Li Zhangqing. Namun jika dibandingkan dengan pengamat sekitarnya, Du Guaoyun berdiri di mana dia seolah-olah tidak ada hubungannya dengan semua itu. Dia bahkan tidak melihat Li Zhangqing, dan senyum jijik tergantung di sudut mulutnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.